Rakyat perlu juga lebih cermat, jangan hanya terpukau oleh kata-kata manis atau penampilan yang meyakinkan. Hindari memilih pemimpin yang suka menyalahkan orang lain, tapi tak pernah menawarkan jalan keluar. Karena pemimpin tugasnya mencari solusi, bukan mencari kambing hitam atau menyalah-nyalahkan. Juga hindari memilih pemimpin yang gemar menebar kecurigaan dan kemarahan. Sebab bangsa ini dibangun dengan kepercayaan, bukan dengan rasa curiga yang tanpa akhir. Juga hindari pemimpin yang tidak siap kalah, lalu terus memelihara rasa tidak terima. Karena jika kalah saja tidak mampu dewasa, bagaimana saat memegang kekuasaan? Juga hindari memilih pemimpin yang paling keras berbicara, tapi paling minim pengalaman memikul tanggung jawab nyata. Memimpin negeri bukan soal yang lantang di mimbar, tapi kuat saat memikul beban, yang mengkritik tanpa arah, mencela tanpa rencana, dan meragukan tanpa data. Itu bukanlah pemimpin masa depan. Itu hanyalah penonton yang gemar berisik. Rakyat harus memilih yang bukan paling pandai menyalahkan, tapi yang paling siap bekerja dan bertanggung jawab. Dalam demokrasi, yang kalah tidak kehilangan kehormatan, kecuali ia sendiri yang meruntuhkannya. Karena sejatinya pemimpin besar itu tidak diukur dari cara ia meraih kemenangan, melainkan dari cara ia menerima kekalahan. Dalam demokrasi, menang dan kalah adalah hal biasa. Tapi ada satu hal yang jauh lebih penting dari kemenangan, yaitu kedewasaan dalam menerima hasilnya. Karena bangsa ini bukan dibangun oleh ambisi, melainkan oleh jiwa yang besar. Sebentar lagi saya bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua berhak memilih. Kita semua berhak mendukung siapa yang kita yakini mampu memimpin. Namun, ketika hasil telah ditetapkan secara sah, disitulah karakter asli seseorang pemimpin mulai terlihat. Apakah ia menenangkan pendukungnya atau justru membiarkan bara kekecewaan terus menyala? Pemimpin sejati berkata, kita mungkin kalah dalam angka, tapi jangan kalah dalam martabat. Namun, ada juga yang lain. Di depan terlihat menerima, tapi di belakang terus mengiring opini bahwa semuanya salah, bahwa semuanya gagal, semuanya curang. Tanpa bukti, tanpa jalur hukum yang jelas, tanpa tanggung jawab moral. Ini bukanlah sikap negarawan. Ini adalah sikap orang yang belum selesai dengan egonya. Mengkritik itu perlu, bahkan penting, tapi kritik tanpa solusi hanyalah keluhan yang sengaja dipelihara. Jika setiap hari yang disampaikan hanya kesalahan orang lain tanpa pernah menjelaskan apa yang akan dilakukan jika dia diberi amanah, maka itu bukanlah visi, itu hanya rasa yang tidak terima yang dibungkus dengan retorika. Dan yang lebih berbahaya lagi, ketika pengikutnya diberi selalu narasi bahwa negara selalu gagal, pemerintah selalu salah, masa depan
selalu gelap. Bangsa ini tidak membutuhkan penebar putus asa. Bangsa ini membutuhkan penyalur harapan. Karena pemimpin bukanlah sekedar pengkritik. Pemimpin adalah pemberi arah. Dan arah tidak lahir dari kebencian, tapi arah lahir dari tanggung jawab. Karena itu, rakyat perlu juga lebih cermat. Jangan hanya terpukau oleh kata-kata manis atau penampilan yang meyakinkan. Hindari memilih pemimpin yang suka menyalahkan orang lain, tapi tak pernah menawarkan jalan keluar. Karena pemimpin tugasnya mencari solusi, bukan mencari kambing hitam atau menyalah-nyalahkan. Juga hindari memilih pemimpin yang gemar menebar kecurigaan dan kemarahan. Sebab bangsa ini dibangun dengan kepercayaan, bukan dengan rasa curiga yang tanpa akhir. Juga hindari pemimpin yang tidak siap kalah, lalu terus memelihara rasa tidak terima. Karena jika kalah saja tidak mampu dewasa, bagaimana saat memegang kekuasaan? Juga hindari memilih pemimpin yang paling keras berbicara, tapi paling minim pengalaman memikul tanggung jawab nyata. Memimpin negeri bukan soal yang lantang di mimbar, tapi kuat saat memikul beban, yang mengkritik tanpa arah, mencela tanpa rencana, dan meragukan tanpa data. Itu bukanlah pemimpin masa depan. Itu hanyalah penonton yang gemar berisik. Rakyat harus memilih yang bukan paling pandai menyalahkan, tapi yang paling siap bekerja dan bertanggung jawab. Dalam demokrasi, yang kalah tidak kehilangan kehormatan, kecuali ia sendiri yang meruntuhkannya. Karena sejatinya pemimpin besar itu tidak diukur dari cara ia meraih kemenangan, melainkan dari cara ia menerima kekalahan. Jadi, sudah mengerti bukan? Siapa yang selalu tidak terima, siapa yang selalu mengkritik karena dia kalah sebelumnya, dan siapa yang selalu menjelek-jelekkan yang menang karena kekalahannya, maka di masa depan ketika dia kembali mencalonkan diri, ingat ini, jangan pernah memilih pemimpin yang seperti itu. Begitu juga dengan partai politik. Ketika partai politik yang kalah dan dari mereka selalu muncul kata-kata yang tidak baik, selalu muncul kata-kata yang menghina, apalagi menghina ya, selalu semua salah, maka pastikan kepada setiap kita semua, jangan pernah memilih partai itu buat selanjutnya. Karena ketika kalah saja, di hatinya penuh kedendaman. Apalagi ketika menang, entah bagaimana dia melakukan kekuasaan untuk menekan orang-orang yang berseberangan dalam pemikiran pada diri mereka. Ingat itu baik-baik. Masukkan ke dalam hati mana partai yang tidak layak kita pilih untuk selanjutnya, dan mana pemimpin-pemimpin yang tidak layak kita pilih karena sebelumnya dia pernah mengalami kekalahan, tapi mulutnya tidak pernah berhenti untuk menyalahkan orang yang menang dalam pertandingan. Manusia itu kenapa dia lebih ditinggikan, lebih dimuliakan? Karena ada hukum-hukum adab dan hukum-hukum moral yang ada pada dirinya yang harus dia junjung tinggi. Ketika dia tahu bahwa suatu pertandingan pasti ada yang kalah dan menang, ketika dia menang, maka dia merangkul yang kalah. Dan dia mengajak yang berseberangan untuk membangun kebersamaan untuk kemajuan. Dan ketika dia kalah, maka dia mengerti bahwa setiap pertandingan pasti ada yang kalah dan ada menang. Dengan kekalahannya,
itu tidak menghilangkan kehormatannya. Justru dia mempelajari kenapa rakyat atau kenapa dia tidak menang sebelumnya. Dipelajari dan diperbaiki dirinya agar di masa depan ada kesempatan untuknya untuk menang. Baik, sebelum saya tutup, dengarkan gurindam yang singkat ini. Bila kalah masih menebar bara, tanda hati belumlah dewasa. Bila kritik tanpa arah, itu bukanlah ilmu, itu hanyalah amarah. Pemimpin lahir dari jiwa yang teduh, bukan dari dendam yang tidak sembuh-sembuh. Menang dan kalah hanyalah peristiwa. Yang abadi adalah akhlak pemimpinnya. Saya Beni Budaya.